Saya ulang lagi, yang pertama adalah kita memiliki bisnis yang produktif. Tentu saja di sini diperlukan pengetahuan dan skill serta mentalitas untuk membuat bisnis yang produktif. Yang kedua, investasi melalui tanah dan properti. Yang ketiga, investasi komoditas berupa emas, perak, dan lain sebagainya. Kemudian investasi aset agrobisnis dalam bentuk tanaman kayu, tanaman bibit. Yang kelima adalah investasi di barang yang kalau kita beli nilainya akan semakin naik, bukan semakin turun. Saya berikan contoh tadi itu ada jam tangan, ada furniture dari kayu jati, ada kendaraan Vespa, dan lain sebagainya. Yang keenam adalah aset digital. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Benny Komara, Sarjana Sains Magister Manajemen. Kita masih dalam seri cerdas mengelola keuangan pribadi menjadi lebih produktif. Di video yang lalu, kita sudah membahas tentang mengapa keuangan perlu diatur. Video kedua, kita juga sudah membahas bagaimana cara cerdas mengatur keuangan. Kita masuk ke video yang ketiga, yaitu bagaimana cara berinvestasi, mengembangkan uang melalui aset. Yang pertama adalah melalui bisnis yang produktif. Seperti apa itu? Banyak contoh orang mengembangkan sebuah perusahaan seperti Apple, kalau di negeri ya, ada Facebook, ada Google, kalau di dalam negeri kita ada Baba Raffi, kita ada mengelola bisnis bibit, ada bisnis pupuk organik, dan berbagai macam bisnis yang bisa kita lakukan yang produktif, yang memberikan income kepada kita yang di luar apa yang sudah kita lakukan sekarang ini. Mungkin kita sedang bekerja. Tentang bisnis bisa disimak video selanjutnya, yaitu tentang bagaimana mempelajari cara cerdas berbisnis dengan modal yang kita miliki. Saya akan fokus kembali kepada cara berinvestasi. Saya ulang lagi, yang pertama kita harus memiliki bisnis yang produktif. Cara yang lain adalah kita membeli tanah atau properti. Mengapa tanah atau properti, terutama tanah, harganya selalu naik? Jangan cari yang posisinya yang sudah strategis karena akan sangat mahal. Sesuaikan dengan jumlah tabungan kita. Kita cari lokasi di tempat yang agak jauh atau mungkin agak ke pedesaan, tapi kita sanggup atau menjangkau untuk membeli tanah tersebut. Kita yakin suatu saat tanah ini akan menjadi nilainya tinggi karena sekarang kota berkembang sampai ke wilayah desa dan di mana-mana ada pembangunan. Kita tinggal mencari tempat yang bagus, yang potensial, dan akan ada nilai manfaat yang bisa kita kembangkan dari situ. Investasi yang ketiga yang saya sarankan adalah di komoditas. Seperti apa? Seperti emas, perak. Kalau saham dan beberapa reksadana atau yang lainnya, kita harus memiliki ilmunya terlebih dahulu. Karena di situ akan banyak sekali risiko yang harus kita pertimbangkan. Jangan sampai kalau kita sudah terlanjur investasi itu sulit untuk ditarik. Atau karena kita tidak paham dengan risikonya, malah kita kena risiko tersebut. Sehingga kita akan mengalami kerugian. Jadi kalau kita ingin masuk ke sana, pelajari dulu nilai risikonya seperti apa. Kemudian contoh yang lain mungkin kita masuk ke dunia pertambangan, kita memiliki pertambangan, kita berarti di komoditas seperti itu. Investasi bentuk yang lain adalah di agrobisnis. Misalkan apa? Misalkan setelah kita punya tanah tadi, maka kita akan tanami tanah itu dengan tanaman kayu. Yang kalau kita tanam sekarang, kita tunggu 5, 10, apalagi 20 tahun yang akan datang, akan bisa
menghasilkan kayu yang bisa investasinya cukup bagus untuk apa? Untuk nanti kebutuhan anak sekolah kita dalam jangka yang panjang. Jadi setelah tadi kita beli tanah, kita tanami tanaman kayu, maka kita nunggu waktu ke depan 10-20 tahun akan menghasilkan yang cukup besar. Dunia agrobis tidak hanya kayu, ada banyak bisnis tentang bibit tanaman, misalkan duren atau apa, sekarang masih kecil, 2-3 tahun ke depan bibit itu bisa kita panen karena bibit itu bisa kita jual dengan nilai yang sangat luar biasa. Yang awalnya mungkin kita beli cuma 40.000, kemudian kita jual nilainya sudah bisa jutaan dalam 2-3 tahun. Padahal kita punya bibit duren atau bibit pohon yang produktif lainnya seperti mangga dan sebagainya, itu cukup banyak di tanah kita. Ini juga nilai investasi yang sangat menggiurkan, tapi tentu saja secara teknis dan pasar kita tahu di mana pasar tersebut. Tentang apa yang paling cocok di agrobis ini tergantung pada kita, tergantung pada jaringan yang kita miliki, tergantung pada lokasi desa kita, daerah kita, mana yang paling sesuai, tergantung pada kemampuan kita, akses kita terhadap pasar penjualan bibit tersebut. Bibitnya atau pasarnya agrobis ini. Investasi yang kelima yang menarik yaitu investasi ke barang-barang antik. Barang-barang yang nilainya bukan semakin turun, tetapi nilainya akan semakin naik. Contohnya apa? Kalau misalkan kita beli jam tangan itu sekarang banyak yang nilainya semakin lama semakin naik. Atau kita beli motor, kalau motor mungkin sejenis seperti Vespa, itu nilainya semakin lama juga semakin naik. Atau kita punya furniture yang terbuat dari kayu jati yang nilainya semakin lama semakin naik. Ini juga bisa jadikan alternatif investasi kita. Kemudian investasi yang lain, yang keenam, yang ini sekarang lagi marak, yaitu investasi aset digital. Jadi seperti yang saya lakukan ini, saya membuat video YouTube, ini juga akan menjadi aset digital saya. Atau kita punya Instagram mungkin ketika kita membuat nilainya tidak ada nilai, tapi begitu kita buat Instagram dengan topik yang bagus, yang mencerahkan, atau tempat kita berjualan, banyak orang yang follow Instagram kita, jumlahnya mungkin 1.000, 2.000, 5.000 follower yang bisa menjual sesuatu di dalamnya, maka ini akan sangat bernilai Instagram ini. Ada website, ada channel YouTube, ada Instagram, dan lain sebagainya yang bisa menghasilkan, baik itu dari penyelenggara YouTube-nya sendiri kita akan mendapat uang, atau kita bisa berjualan melalui media sosial tersebut. Jadi itu menjadi aset digital kita. Itu setidaknya ada 6 hal yang sudah saya sampaikan, cara cerdas melakukan investasi untuk bisa mengembangkan uang kita yang sudah kita tabung dan itu menjadi sebuah aset. Saya ulang lagi, yang pertama adalah kita memiliki bisnis yang produktif. Tentu saja di sini diperlukan pengetahuan, skill, serta mentalitas untuk membuat bisnis yang produktif. Di video yang lainnya Anda bisa simak cara membuat bisnis yang produktif. Yang kedua, investasi melalui tanah dan properti. Yang ketiga, investasi komoditas berupa emas, perak, dan lain sebagainya. Kemudian investasi aset agrobisnis dalam bentuk tanaman kayu, tanaman bibit, dan lain sebagainya yang kita paham betul tentang teknik membesarkan agrobisnis dan kita paham tentang pasar yang nanti akan menerima produk-produk kita. Yang kelima adalah investasi di barang yang kalau kita beli nilainya akan semakin naik, bukan semakin turun. Saya berikan contoh tadi itu ada jam tangan, ada furniture dari kayu jati, ada kendaraan Vespa, dan lain sebagainya. Yang keenam adalah aset digital. Aset digital berupa apa? Berupa video YouTube seperti ini. Kita memiliki website, kita memiliki akun Instagram, YouTube,
yang semakin lama semakin banyak followernya karena kita sudah terapkan berbagai macam teknik yang bermanfaat bagi para follower, sehingga aset digital ini ke depan semakin lama akan menghasilkan sesuatu kepada kita, yaitu pemasukan yang jelas, dan ini menjadikan aset yang penting di zaman sekarang ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga cara cerdas investasi menggunakan uang menjadi aset ini bermanfaat untuk Anda. Bila ada komentar, like, dan saran, silakan masukkan di dalam kolom komentar YouTube ini. Jangan lupa subscribe untuk yang belum subscribe. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.